Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu membuat laporan cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan informasi yang penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang keempat yaitu siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Baik, apakah kalian tahu ini tanaman apa? Ya, ini adalah tanaman bayam. Tanaman bayam biasanya hidup di air maupun di darat, sesuai dengan jenis tanaman tersebut. Baik, marilah kita mengamati apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Bulu pada pohon jambu ini berfungsi untuk melindungi pohon bambu dari mangsa atau musuh. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitat, tumbuhan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 1. Hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Tumbuhan yang termasuk jenis hidrofit misalnya yaitu tumbuhan eceng gondok. Yang kedua adalah higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang mudah umumnya melingkar atau menggulung. Xerophyt. Xerophyt merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya yang panjang untuk dapat bertahan hidup. Tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Contoh dari tumbuhan xerophyt adalah kaktus. Nah, sekarang saatnya kita menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri. Baik, kalian bisa bertanya pada orang dewasa yang ada di sekitar kalian, membaca buku atau membaca koran, majalah, atau dari narasumber lainnya. Lalu di rumah kalian memilih salah satu jenis tanaman, amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Lalu tulis hasil temuanmu pada diagram flyer berikut. Setelah selesai, sampaikan hasilnya kepada teman di kelas. Tulislah informasi pada peta pikiran dengan kalimatmu sendiri. Baik, yang kedua adalah mari kita membaca. Kegiatan yang kedua yaitu membaca.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamasikan kemerdekaan mereka. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadesi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga yaitu Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadesi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Selain pahlawan-pahlawan yang tadi kakak sebutkan, masih ada banyak pahlawan yang ikut dalam menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Sekian dari kakak. Bila ada kesalahan atau tutur kata dari kakak mohon maaf yang besar-besarnya. Sekian dari kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.